pagi Bapak Ibu sahabat Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena masih diperkenankan untuk kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi hari Rabu ini. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki renungan dan pembacaan firman pagi ini, kita akan menaikkan sebuah pujian, yaitu kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan telah menjagai kami, melindungi kami, menyertai kami dalam istirahat tidur kami, hingga kami pagi ini dapat bangun dalam keadaan yang sehat, dapat menghirup udara yang segar, dapat merasakan kasih-Mu melalui pagi hari ini. Saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas pada hari ini. Ya Tuhan, berbicara pada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Saya berdoa untuk Pak Budi yang akan menyampaikan renungan apa yang telah dipersiapkan. Tuhan berkati agar turut dengan kehendak-Mu disampaikan dengan baik dan jelas, dan kami semua dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh anak dan cucu kami, karena kita masih di dalam rangka bulan keluarga. Kejadian 45 ayat 1-15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab
untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dibunuhlah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Rasa pahit dalam kehidupan setiap orang pasti membekas dalam ingatan dan hati dalam waktu yang lama. Dan setiap kami, setiap saudara, setiap kita semuanya pasti pernah mengalami kepahitan hidup. Pengalaman itu juga akan terbawa pada waktu yang cukup lama dalam kehidupan kita, bahkan mungkin ada yang tidak pernah terlupakan. Seperti juga dengan riwayat kehidupan Yusuf dari keluarga Yakub. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sudah sangat hafal dengan riwayat ini dan sering membacanya. Cuma kita memang sering atau lebih sering kalau membaca riwayat ini selalu terfokus kepada ending daripada ceritanya. Kita sering mengabaikan tentang proses yang sudah ditempuh oleh para tokoh yang diceritakan dalam riwayat itu. Seperti juga firman Tuhan atau riwayat-riwayat yang diceritakan di dalam Alkitab yang sudah kita imani sebagai firman, itu juga demikian. Banyak tokoh seperti Ayub, kita senantiasa langsung menikmatinya pada ending dari kehidupan Ayub, tapi sering lupa menghayati proses yang mungkin cukup panjang yang dialami oleh Ayub dalam menjalani kehidupan imannya. Demikian juga dengan kisah Yusuf. Kalau kita mulai dari kehidupan keluarga Yakub, di mana Yusuf dilahirkan di tengah-tengah anak-anak Yakub yang hampir
Dalam kisah ini disebutkan semuanya laki-laki. Baik anak-anak yang lahir dari Lea maupun dari Rahel sebagai istri Yakub maupun dari dua istrinya yang lain. Semuanya berjumlah 12 orang. Dan kisah bagaimana Yusuf dalam kehidupan keluarga itu kita juga sudah sangat memahami, karena Yusuf yang rupawan, Yusuf yang dimanja, Yusuf yang sangat disayang oleh Yakub, melahirkan sebuah rasa iri di tengah-tengah saudaranya, sehingga dalam kehidupan berkeluarga Yusuf agak tidak disenangi oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan dimulailah kisah perjalanan Yusuf pada saat Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya mengembala dombanya di padang. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur, kemudian diangkat kembali dan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, sampai dengan perjalanan Yusuf menjadi budak Potifar, kemudian masuk ke penjara dengan penyertaan Tuhan sampai kepada Firaun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca kisah ini sebetulnya sangat pendek. Tetapi apakah sependek itu kisah yang Yusuf jalani? Dan bagaimanakah Yusuf menjalani perjalanan hidupnya tanpa teman, tanpa saudara, mulai dari sebagai budak jualan. Kalau tema yang diberikan oleh gereja adalah fokuslah pada rencana Allah. Siapakah yang pernah memahami rencana Allah sebelum segala sesuatu terjadi? Mudahkah kita berfokus kepada rencana Allah yang tidak kita pahami? Kita belajar dari kisah Yusuf. Apakah Yusuf adalah pribadi yang sangat hebat sehingga dia bisa taat terus menjalani rencana Allah dalam kehidupannya? Apakah Yusuf tidak pernah merasakan dia ditinggalkan, baik oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya, bahkan mungkin dalam perjalanan hidupnya juga pernah merasakan ditinggalkan oleh Allahnya? Sama dengan tadi contoh saya sampaikan kehidupan Ayub. Dalam kehidupan Ayub kita lebih tahu karena Ayub diceritakan, dikisahkan banyak berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan teman-temannya, mempertanyakan kenapa dia menerima pergumulan yang begitu besar dengan Tuhan. Tetapi dalam kisah Yusuf kita sangat sedikit mendapatkan informasi keluhan-keluhan Yusuf dalam menjalani kehidupan berimannya. Dan apakah Yusuf menyadari bahwa apa yang dia jalani itu juga sebagai suatu rencana Allah? Namun kalau kita langsung kepada pembacaan firman kita pagi hari ini, yaitu setelah
saudara-saudara Yusuf sendiri bertemu dengan Yusuf yang pada awalnya saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf dalam keadaannya yang sekarang, kita seolah-olah melihat bahwa semua yang dijalani Yusuf tidak mengalami banyak kesulitan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat sesuai dengan tema, yaitu apa rencana Allah. Pada pembacaan ini kita diberitahu oleh Yusuf bahwa pada ayatnya yang ke-4 lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat ini menunjukkan bahwa saudara-saudaranya sampai saat itu tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan Yusuf yang pernah dia buang ke sumur, kemudian diangkat kembali dan dijual kepada orang-orang yang saat itu menjadi penjual-penjual budak dan dibawa ke Mesir. Dan setelah Yusuf mengatakan pada ayatnya yang ke-5, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Pada dua ayat ini kita melihat bahwa Yusuf menyadari bahwa segala sesuatunya adalah rencana Allah setelah mereka berjumpa dengan saudara-saudaranya yang mencari kehidupan sampai jauh ke tanah Mesir, yaitu ingin membeli bahan-bahan makanan. Yusuf baru menyadari bahwa dia menjalani itu semua karena rencana Allah yang akhirnya untuk memelihara. Namun apakah Yusuf melupakan kepahitan hidupnya? Dalam ayat yang ke-4, kata-kata Yusuf, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir," menunjukkan bahwa Yusuf masih mengingat rasa sakit, rasa pedih, dan luka hatinya manakala dia diperlakukan begitu kejam oleh saudara-saudaranya. Tetapi penyertaan Tuhan yang memperkuat dan hikmat Tuhan yang diberikan kepada Yusuf untuk memahami kehidupan, bahwa seluruh perjalanan Yusuf hingga menjadi penguasa Mesir pada saat itu semua adalah rencana Tuhan. Sehingga Yusuf bisa menyampaikan pada ayatnya yang ke-5 tadi, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Suatu kesadaran, suatu perenungan panjang bagi Yusuf untuk menyadari bahwa kekuatan yang diberikan dia untuk menjalani kehidupan yang cukup pahit selama dia mulai dibuang oleh saudara-saudaranya sampai dengan menjalani kehidupan menjadi pegawai Potifar, orang kepercayaan Potifar, kemudian harus
mengalami pencobaan dengan rayuan istri Potifar dan kekuatan serta kemampuannya menghindar dari ajakan istri Potifar untuk berselingkuh, itu adalah sesuatu kekuatan yang di luar kemampuannya, tetapi kekuatan yang datang dari Tuhan, sehingga dia berani mengambil keputusan lebih baik melawan, meskipun harus menjalani kehidupan susah kembali, yaitu menjalani kehidupan di penjara. Namun fokus Yusuf untuk tetap menyadari bahwa mempertahankan kehidupan untuk Tuhan itu menguatkan hatinya dalam menjalani kehidupan yang sulit, sehingga dia mampu menjalani kehidupan di penjara dengan sukacita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di penjara, sehingga pada akhirnya justru karena perilaku dan kehidupan Yusuf di tengah-tengah kesulitannya kehidupan di penjara membawa dia untuk masuk menjadi orang dekatnya Firaun pada saat itu. Dan perilakunya juga dalam menjalani kehidupan di dekat seorang penguasa, dia bisa menjalaninya dengan baik dan tetap taat dan setia dengan perilaku yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dia diberikan kekuasaan penuh menjadi orang yang memiliki kekuasaan sama dengan Firaun di Mesir. Dan dia juga bisa menjalankan kepercayaan itu dengan tetap memegang ajaran dan kepercayaannya kepada Allah yang memimpinnya. Dan pada akhirnya dia dapat menghidupi keluarganya, saudara-saudaranya yang akan menjadi benih bangsa Israel yang begitu banyak hidup di tanah Mesir. Dan itulah awal dari kehidupan bangsa Israel yang direncanakan oleh Allah. Kita kembali kepada tema kita tentang fokus kepada rencana Allah. Semua teladan kisah Yusuf ini apakah bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini? Itu tergantung pada kita masing-masing. Namun saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang senantiasa dianugerahkan kerinduan untuk terus-menerus mempertahankan iman percayanya akan selalu dibimbing Tuhan untuk menjalani kehidupan ini seperti juga Yusuf. Sementara Yusuf yang begitu setia kepada Tuhan dalam menjalani perjalanan hidupnya, meskipun banyak kepahitan dalam kehidupannya, juga menjadi suatu pedoman bagi kita bahwa kita juga akan dibimbing Tuhan, diberikan kekuatan untuk menjalani rencana Tuhan yang terus menjadi misteri bagi kita. Namun dengan keyakinan iman, kita pasti akan dipimpin Tuhan dalam rencana-rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri bersabda, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah sebabnya manusia tidak pernah sepenuhnya mengerti rencana Tuhan. Saat sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita belum mengetahui mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Namun seiring waktu, sedikit demi sedikit, kita bisa belajar memahami maksud Tuhan di balik semua itu.
Yusuf telah belajar dengan sangat baik dari pengalaman hidupnya. Ia tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan sakit hati. Ia tidak terus-menerus menyalahkan pihak lain. Yusuf justru belajar untuk menghayati karya Allah dalam kehidupannya. Pekerjaan manusia ternyata hanyalah bagian-bagian kecil dari pekerjaan Allah yang besar. Pekerjaan manusia ternyata hanyalah bagian-bagian kecil dari pekerjaan Allah yang besar. Setiap babak hidup kita adalah seperti potongan dari sebuah puzzle yang misterius. Kita tidak pernah tahu sebelumnya seperti apa bentuk gambar dalam puzzle tersebut. Tetapi dengan kesetiaan merangkai setiap potongannya, perlahan-lahan namun pasti kita dibimbing untuk memahami rencana Allah dalam hidup kita. Maka keliru bila kita hanya terpaku pada satu babak kehidupan yang menyakitkan. Janganlah fokus pada apa yang dilakukan manusia terhadap kita. Sangat rugi dan rugi besar bila kita terus-menerus menyimpan kepedihan dan sakit hati akibat perbuatan manusia. Mari, meskipun masih dalam misteri rencana Allah, kita belajar berfokus dan percaya di dalam iman. Hidup berfokus kepada rencana Allah yang maha indah atas hidup kita. Yusuf memang berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Firman itu pun akan berlaku atas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak akan menjadi Allah kalau Allah tidak menjadi misteri. Manusia tidak akan mampu memahami sisi misteri Allah. Tetapi Allah juga menyatakan kehidupan dengan nyata di dalam kehidupan manusia sesuai pernyataan yang Tuhan kehendaki. Tapi kita tidak boleh putus untuk tetap fokus kepada rencana Allah sebagai suatu misteri. Karena apabila Allah tidak ada sisi misteri, Dia bukanlah Allah kita. Kita tidak akan mampu dengan keterbatasan manusia untuk memahami siapa Allah kita, kecuali apa yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan dalam hidup kita melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Itulah kisah Yusuf yang mungkin akan mengajar kita untuk memahami tema kita untuk fokus menjalani kehidupan kita dengan fokus kepada rencana Allah yang sering kita tidak pahami. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, kita akan menutup dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus yang menyertai dan memelihara kehidupan kami dan yang akan mengajar dan membimbing kami untuk terus bertahan dan mengarahkan hidup kami untuk fokus kepada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Justru di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman, persekutuan kami dengan Tuhan,
dan pernyataan kami di dalam persekutuan dengan semua umat, semua saudara-saudara baik seiman maupun tidak seiman di sekeliling kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus-menerus mengajar kami untuk memahami kehendak dan rancangan-Mu. Kami berdoa saat ini secara khusus bagi saudara-saudara kami, setiap keluarga-keluarga yang memiliki pergumulan hidup, merasakan kepahitan dalam kehidupannya. Tuhan pulihkan, dan Tuhan juga mengaruniakan hikmat seperti Tuhan karuniakan kepada Yusuf, kepada Ayub, agar kami juga bisa menjalani dan menjadikan kepahitan hidup itu justru menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dengan menyadari bahwa rencana-Mu senantiasa indah pada akhirnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, agar Tuhan memberikan kekuatan, kelegaan, dan penghiburan. Dan apabila Tuhan berkenan memberikan kepulihan, kesehatan yang sempurna bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menerima sukacita berkat dari Tuhan, apapun itu. Baik karena mereka menerima berkat pertambahan usia, mereka menerima berkat usia pernikahan mereka, mereka yang menerima berkat kehadiran anak maupun cucu mereka. Bapa, begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ajar kami untuk senantiasa menyerahkan segala berkat itu kembali kepada Tuhan, agar berkat itu juga boleh menjadi berkat yang hidup dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, izinkan kami dalam bulan keluarga ini menyerahkan kehidupan kami, keluarga demi keluarga, untuk Tuhan pelihara, baik dalam kehidupan iman maupun dalam pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, para pendeta, penatua, dan para penginjil, semua yang Tuhan pilih menjadi para pelayan-pelayan Tuhan dalam pekabaran Injil-Mu di dunia ini. Tuhan sertai mereka semua, Tuhan berkati mereka semua dengan sukacita. Tuhan lengkapi mereka semua dengan segala sesuatu yang diperlukan bagi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di sorga, sungguh banyak dan sungguh banyak yang kami rindu untuk sampaikan kepada Tuhan. Namun keterbatasan kami sebagai manusia tidak mampu menyampaikannya satu persatu di dalam kata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu melengkapi seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, inilah kami, terimalah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekasih, marilah kita sebelum menutup seluruh acara ibadah pagi ini, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Saya Mau Ikut Yesus.
Salam sejahtera, Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah. Kami akan berbagi satu kegiatan keluarga yang bisa dilakukan bersama dengan semua anggota keluarga di rumah selama masa pandemi. Dan ini adalah permainan yang sangat sederhana, bisa kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu boleh sediakan selembar kertas, kemudian sudah dibuat kotak-kotak dan diberi nomor. Nanti ketika anak-anak dengan bantuan dadu kemudian ketemu nomor yang keluar itu, mereka bisa melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang tertera dalam kertas gitu. Tapi kali ini karena kami ingin memberi contoh, kita coba dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu karpet ini gitu ya. Jadi nanti ini ada nomor-nomornya. Di situ nanti kegiatannya tetap sesuai dengan kegiatan yang ada di sini. Jadi nanti kalau Rendra kocok dadunya, keluar nomor 1, Rendra ngapain nih? Coba dilihat. Yang keras dong. Menyanyikan Happy Ya, jadi kegiatannya juga bisa disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di keluarga. Bisa menyanyi, bisa menari, bisa dikelitikin dan lain-lain. Kita coba ya. Siapa dulu? Om Pipa dulu. Om Pipa layung gambreng. Ayo nomor 1. Dan nomor berapa? Batu gunting ke tas. Nomor 2. Ya, coba. 2. Nomor 3. Nomor 3. Nih, Pak Ayu suruh apa nih? Memeluk Oma Susi. Papa, Berarti Mama. yang dulu Papa, Mama, sama Rendra. Iya, 1, 2, 3. Nomor 3. 3. Halo. Oke. Dan sekarang Siapa lagi? ini Rendra yang pegang. Nomor berapa ya? Nomor 3 yang lagi nggak boleh sama ya. Biar seru nggak boleh sama. Oh ya, ya. Ya, nomor Ulangi 3 lagi. lagi. Kali ini harus lebih keras ini ya. 2. Nomor 2. 1, 2. Apa nomor 2? Bacain lah. Membuang sampah di dekatmu. Itu tuh siapa tuh? Oh iya, sudah disediakan. Ada sampah. Ini karena sudah disiapkan ya Bapak Ibu, jadi ada sampahnya. Ini kemudian dibuang. Nah, kita buang sampahnya. Terima kasih. Lagi. Ya. Nomor 5. 5. Nomor 5. Nih, nomor bacain. Nomor 5. Mengikuti gerakan ayah. Hah? Kak. Iya sih, udah Ayo. salah. Ayo. Gerakannya Ikuti apa gerakan ya? ayah. Udah gampang. Oke, terima kasih. Jadi gerakan-gerakan seperti itu atau kegiatan seperti itu yang bisa Bapak Ibu coba lakukan di rumah bersama dengan keluarga, mempererat hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain, dan yang tentunya mengisi waktu anak-anak dengan suatu hal yang bermanfaat. Terima kasih, tadi sekedar contoh. Mohon maaf untuk setiap kesalahan. Selamat mencoba. Dah.